Baik, langsung saja ke Google, ketik Kahoot. Setelah muncul, kalian klik aja Kahootnya. Nah, di sini ada pin game. Masukkan pin game yang telah dikasih sama guru. Masuk. Nah, di sini ada nama. Kalian bisa menuliskan nama kalian. Setelah itu diklik OK. Nah, langsung ke soalnya. Sudah, ini kalian klik aja jawabannya. Nah, ini sudah terjawab dan benar jawabannya, dan muncul poinnya. Terus lanjut ke soal yang kedua. Kalian klik aja. Nah, betul jawabannya. Nanti poinnya akan bertambah. Lanjut soal ketiga. Kalian aja. Nah, itu jawabannya salah. Jadi nanti di poinnya itu tidak bertambah dan tidak berkurang, tetap saja. Lanjut soal keempat. Nah, itu betul. Kalau betul nanti poinnya itu akan bertambah. Lanjut soal kelima. Kalau itu kalian bermain sama teman itu, nanti poinnya bisa bergantian, kayak sesuai dengan klik jawabannya benar atau betul, itu kalian bisa berpindah ke ranking 2, ke ranking 3 gitu. Berhubung ini saya mengerjakan sendiri, jadi saya tetap nomor 1 dan seterusnya. Nanti akan muncul di akhir soal itu seperti hasil poin yang telah didapat. Nah, nanti akan di gurunya itu nanti akan tertera peringkat pertama itu siapa, peringkat kedua itu siapa, dan peringkat ketiga itu siapa. Apa itu Kahoot? Kahoot adalah platform pembelajaran berbasis game yang memungkinkan pengguna seperti guru dan siswa untuk membuat dan berpartisipasi dalam kuis interaktif. Dengan Kahoot, pengguna dapat menggunakan pertanyaan dan format pilihan ganda, benar atau salah, atau jawaban singkat, yang kemudian dapat dimainkan secara langsung di kelas atau secara daring. Untuk fiturnya ada kuis interaktif, umpan balik langsung, metode permainan, fleksibilitas, analisis hasil. Lalu untuk keunggulannya, interaktif dan yang pertama interaktif dan menarik. Kahoot membuat proses pembelajaran lebih menarik dengan format kuis yang berbasis game, meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi. Yang kedua, umpan balik langsung.
Siswa mendapatkan umpan balik segera mengenai jawaban mereka, membantu mereka memahami kesalahan dan memperbaikinya dengan cepat. Yang ketiga, mudah digunakan. Platform ini mudah diakses oleh guru dan siswa, memungkinkan pembuatan kuis yang cepat dan partisipasi yang sederhana. Yang keempat, ada fleksibilitas. Kahoot dapat digunakan dalam berbagai konteks, baik di kelas fisik, daring, maupun hybrid, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Untuk kelemahan Kahoot, yang pertama, keterbatasan jenis pertanyaan. Kahoot terutama mendukung pertanyaan pilihan ganda benar atau salah dan jawaban singkat yang membatasi penilaian untuk materi yang memerlukan analisis mendalam. Yang kedua, ketergantungan pada koneksi internet. Pengguna Kahoot memerlukan koneksi internet yang stabil, yang bisa menjadi hambatan di daerah dengan akses terbatas. Yang ketiga, ada fokus pada kecepatan. Format kuis yang menekankan kecepatan menjawab dapat mengalihkan perhatian siswa dari pemahaman mendalam terhadap materi. Yang keempat, kesulitan dalam penilaian otomatis. Sistem penilaian otomatis mungkin tidak selalu akurat untuk pertanyaan yang memerlukan interpretasi atau penilaian subjektif, sehingga guru perlu melakukan pengecekan manual. Lalu, apa yang dipelajari dari Kahoot? Yang pertama, pemahaman materi. Siswa dapat menguji pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran melalui kuis yang dibuat. Dengan menjawab pertanyaan, mereka dapat mengetahui sejauh mana mereka memahami konsep yang diajarkan. Yang kedua, keterampilan berpikir kritis. Pertanyaan yang dirancang dengan baik dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, bukan hanya menghafal fakta. Lalu, manajemen waktu. Untuk format kuis yang seringkali memiliki batas waktu, siswa belajar untuk mengelola waktu mereka dengan baik saat menjawab pertanyaan. Motivasi dan keterlibatan. Kahoot menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kompetitif, yang dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Lalu, kesesuaian dengan anak SD atau MI. Kahoot sangat sesuai digunakan untuk anak-anak di tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah karena yang pertama, format yang menarik. Kahoot menggunakan elemen permainan yang membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Anak cenderung lebih tertarik dan terlibat ketika belajar melalui kuis interaktif yang berwarna-warni dan dinamis. Lalu, sederhana dan mudah dipahami. Mereka dapat cepat memahami cara menjawab pertanyaan dan berpartisipasi dalam permainan. Mendorong partisipasi aktif. Dengan format kuis yang kompetitif, Kahoot mendorong anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ini membantu keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Fleksibilitas dalam pembelajaran. Kahoot dapat digunakan untuk berbagai mata pelajaran dan topik, sehingga guru dapat menyesuaikan kuis dengan kurikulum yang diajarkan. Lalu, meningkatkan motivasi. Dengan elemen kompetisi dan penghargaan, Kahoot dapat meningkatkan motivasi anak-anak untuk belajar dan berusaha lebih keras dalam memahami materi. Lalu, sarannya, diskusi setelah kuis. Setelah kuis selesai, adakan sesi diskusi untuk membahas pertanyaan yang sulit atau salah dijawab. Ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari kesalahan dan memperdalam pemahaman mereka. Lalu, pemberian penghargaan atau pengakuan kepada siswa yang berprestasi, baik dari hal skor tinggi maupun partisipasi aktif. Ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Lalu, kostumisasi kuis. Ajak mereka untuk berkontribusi dalam pembuatan kuis dengan memberikan ide pertanyaan atau tema. Ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan mereka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bye-bye.